Halo, saya Agnieta Tazkiyah, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya akan menyajikan materi tentang medieval mystic atau mistik abad pertengahan. Bagi teman-teman, yuk simak materinya. Akan ada 5 agenda pembahasan dalam materi ini. Yang pertama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu medieval mystic. Yang kedua, kita akan mengetahui latar belakang apa yang menyebabkan terjadinya medieval mystic ini. Yang ketiga, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam medieval mystic. Yang keempat, karya-karya representatif medieval mystic. Dan yang terakhir yaitu tema medieval mystic. Yang pertama kita akan mengenal apa itu medieval mystic. Nah, mistik ini dalam KBBI memiliki dua arti, yaitu subsistem yang ada dalam hampir semua agama dan sistem religi untuk memenuhi hasrat manusia mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Dan yang kedua memiliki makna hal gaib yang tidak terjangkau dengan akal manusia biasa. Jadi mistik ini ketika dikaitkan atau dengan logika gitu ya, tidak akan sejalan gitu, akan bersinggungan karena ya ini tuh mistik tuh di luar akal manusia biasa. Nah, abad pertengahan itu terjadi pada pertengahan abad ke-13 hingga pertengahan abad ke-15. Jadi mistik abad pertengahan atau medieval mistik ini adalah peristiwa mistik atau hal gaib yang tidak terjangkau oleh manusia biasa untuk merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Dan mistisme ini berkembang di bagian Eropa, khususnya di negara Jerman, Italia, dan di Inggris. Yang kedua yaitu konteks sejarah. Nah, yang pertama ada kematian hitam atau Black Death. Jadi pada abad ke-14 di Eropa ini terjadi pergejolakan untuk semua lapisan masyarakat. Nah, kenapa? Karena ada banyak bencana alam, kelaparan, banjir dan gempa bumi, dan peristiwa itu menyebabkan kesengsaraan dan kematian bagi ribuan orang. Nah, pada tahun 1348 terjadi juga krisis masyarakat yang paling menghancurkan yang pernah diketahui oleh umat manusia. Dan wabah ini tuh atau krisis kesehatan ini tuh mencapai puncaknya di Prancis pada tahun 1348 dan merusak Paris tahun 1349. Lalu di Inggris mencapai puncaknya pada Agustus 1348 dan korban jiwanya tuh bisa dipastikan seperempat atau bahkan sepertiga dari seluruh penduduk Eropa, yang berarti sekitar 20 juta kematian gitu ya kalau saat itu. Nah, salah satu tokoh mistisme ini, Catherine of Siena tuh muncul pas ini ya peristiwa Black Death ini. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, Black Death ini merenggut banyak nyawa gitu. Dan selain itu menyebabkan masalah ekonomi seperti inflasi dan kekurangan tenaga kerja. Lalu ada gangguan sosial yang diakibatkannya menghasilkan pemberontakan petani di Prancis dan di Inggris. Nah, para petani tersebut untuk sementara waktu akhirnya merebut London dan sehingga terjadilah pemberontakan. Kematian hitam ini atau Black Death menyebabkan perubahan cara orang berperilaku. Banyak orang yang menganggap penyakit itu sebagai hukuman Tuhan atas dosa dan beberapa melakukan praktik penebusan dosa yang ekstrim. Salah satu contohnya yaitu mereka memukuli diri mereka sendiri dengan cambuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan
Black Death atau kematian hitam yang menyebabkan lahirnya medieval mystic. Yang kedua ada ajaran sesat. Nah, jadi ajaran sesat ini kebencian tumbuh terhadap gereja. Waktu itu di gereja ini berkembang ide-ide sesat. Di Inggris akhir abad ke-14, John Wycliffe, seorang teolog dan pengkhotbah Oxford, menyerang penyalahgunaan gereja dan mencabut otoritas paus. Nah, menurut dia pendeta tidak diperlukan untuk keselamatan. Dia juga menyangkal keabsahan doktrin transubstansiasi dan mendorong penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Nah, kalau bagi Wycliffe ini, mengikuti kitab suci lebih penting daripada menerima doktrin Crutch yang diterima. Dan Wycliffe berhasil mengumpulkan banyak pengikut di Inggris yang dikenal dengan sebutan Lollars. Kontinen dari Eropa tahu gerakan spiritual Fransiskan yang semakin banyak bermunculan. Mereka memprotes kekayaan yang telah dikumpulkan oleh Ordo Fransiskan. Mereka berkata bahwa Kristus hidup tanpa harta, dan itulah satu-satunya kehidupan Kristen yang sejati. Pada tahun 1315, gereja mencela gerakan spiritual Fransiskan tersebut dan menyebutnya sebagai bid'ah. Jadi bukan hanya di dalam agama Islam saja ada istilah bid'ah, di agama Kristen pun ada ya teman-teman. Dan di Marseille pada tahun 1318, beberapa Fransiskan rohani ini akhirnya diadili dan dengan cara dibakar di tiang pancang. Ada juga ajaran sesat yang gigih untuk menyampaikan ajarannya tentang persaudaraan berjiwa bebas. Nah, dimulai pada abad ke-13 dan berhasil menyebar gitu ke seluruh wilayah Eropa. Dan mereka ini berhasil menulis suatu karya yang berjudul A Mirror for Simple Soul, dan ditulis sekitar abad ke-14 oleh Margaret Porete yang pada akhirnya dibakar gitu sebagai bid'ah pada tahun 1310. Penganut persaudaraan bebas tadi percaya pada doktrin mistik yang lebih ekstrim daripada mistisme ortodoks. Mereka mengklaim bahwa mereka telah begitu diubah oleh pengalaman spiritual mereka sehingga mereka tuh menjadi identik secara permanen dengan Tuhan. Nah, mereka tuh akhirnya tidak mampu berbuat dosa menurut mereka ya. Tapi dalam pandangan mereka juga tidak terikat dengan hukum yang ada sehingga mereka bebas melaksanakan apapun yang mereka inginkan, termasuk pelecehan seksual. Keyakinan semacam itu melibatkan penolakan terhadap sakramen gereja yang menganggap peristiwa-peristiwa dalam kalender gereja seperti puasa dan pesta atau untuk berpartisipasi dalam pengakuan dosa atau doa. Nah, gerakan persaudaraan roh bebas ini ya dikutuk oleh Paus, dan pada abad ke-14 hingga seterusnya gereja itu melakukan upaya yang ekstensif untuk mengalahkan ajaran sesat. Beberapa tokoh-tokoh yang melakukan ajaran sesat ini seperti yang sudah tadi disebutkan di awal, mereka dibakar di tiang pancang. Banyak mistiskus yang mencoba menentang ajaran sesat tersebut seperti Ruysbrock, Teller, dan penulis Theologia Germanica. Ruysbrock secara khusus menulis risalah yang menentangnya. Selanjutnya yaitu tentang gereja. Jadi pada abad ke-14 terjadi kekacauan di gereja Katolik. Mereka menghadapi ketidakstabilan politik di Italia, sehingga menyebabkan Paus itu pindah ke Avignon, Prancis pada tahun 1309. Hal tersebut menyebabkan otoritas gereja itu menjadi berkurang. Selama periode Avignon atau yang dikenal sebagai penawanan Babilonia dan berlangsung hingga tahun 1377, kepausan juga kehilangan banyak rasa hormat karena Paus dinilai memiliki gaya hidup yang mewah
dan boros secara administrasi gitu. Pada saat itu korupsi semakin meluas ya, karena tadi mereka tuh lebih mementingkan kekayaan dan harta benda. Catherine of Siena serta para mistiskus lainnya mengeluhkan tentang hal yang terjadi di gereja tersebut. Akhirnya Catherine memutuskan untuk bertemu langsung dengan Paus di Avignon dan mendesaknya untuk kembali ke Roma dan memulai reformasi gereja. Periode kepausan ini dimulai pada tahun 1378 dan berlangsung selama 30 tahun. Karena perpecahan tersebut, ada dua paus yang bersaing. Yang satu dipilih di Avignon oleh Kardinal Prancis dan yang lainnya di Roma, dan mereka mengaku sebagai pemimpin gereja. Oke, selanjutnya kita akan mengenal para mistiskus. Yang pertama ada Bonaventure. Bonaventure ini lahir dengan nama Giovanni di Fidanza dan beliau lahir di kota Bergnoregio, Italia sekitar tahun 1217. Bonaventure bergabung dengan Ordo Fransiskan lalu dikirim ke Paris untuk menyelesaikan pendidikannya. Dan selama di Paris ini, ia berteman dengan Thomas Aquinas, seorang filsuf besar dalam tradisi Kristen. Dan pada usia 35 tahun, ia diangkat menjadi Jenderal Ordo. Dan selama masa jabatannya, ia menulis 3 buku, yaitu Life of St. Francis, Biografi St. Francis of Assisi, dan The Soul Journey into God. Dan Bonaventure meninggal saat ia berusia 53 tahun. Selanjutnya ada Catherine of Genoa. Jadi Catherine of Genoa ini lahir pada tahun 1447 dan merupakan keturunan bangsawan. Pengalaman spiritual yang akhirnya mengubah gitu hidupnya, di mana dia memiliki penglihatan terhadap Kristus. Nah, setelah itu dia melakukan penebusan dosa dan dia mendirikan rumah sakit di Genoa pada tahun 1477. Pada musim panas 1493, Genoa diserang wabah yang mematikan dan Catherine ini bahkan tertular gitu wabah tersebut. Namun ia sembuh. Catherine menarik banyak pengikut. Setelah itu, Catherine juga mendiskusikan pengalaman spiritualnya, termasuk pengalaman persatuan dengan Kristus. Selanjutnya ada Catherine of Siena. Berbeda dengan Catherine of Genoa, Catherine of Siena ini merupakan golongan kelas bawah, lahir di Siena pada 25 Maret 1347. Perjalanan spiritualnya dimulai ketika ia berusia sekitar 16 tahun, jadi masih muda ya, bergabung dengan Badan Dominika yang dimana mereka tuh melayani orang miskin dan orang sakit. Dan selama masa hidupnya dia menarik banyak pengikut. Akhirnya si Catherine of Siena ini mendirikan sebuah biara, dan pengalaman spiritualnya yaitu perkawinan mistis dengan Kristus ini menyebabkan ia akhirnya sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada Kristus. Catherine melakukan penebusan dosa yang ekstrim. Dia makan dengan sangat sedikit dan akhirnya pada tahun 1380 ia memilih untuk tidak makan sama sekali sehingga dia mati di usianya yang ke-30. Oke, ada Meister Eckhart, terlahir dengan nama Meister Johann Eckhart, merupakan seorang mistiskus terbesar abad pertengahan yang berasal dari Jerman. Dia lahir pada tahun 1260. Di usianya yang sekitar 15 tahun, ia bergabung dengan biara Dominikan di Erfurt dan tinggal di sana selama lebih kurang 9 tahun. Kemudian pada tahun 1302, Studium General di Paris menganugerahkan gelar master kepadanya, dan ya sejak itulah ia dikenal sebagai
Meister Eckhart, dan meskipun sudah mendapatkan gelar master, dia pada akhirnya dianggap sebagai bid'ah gitu dan mengajarkan ajaran sesat. Pada tahun 1326 akhirnya ia harus menghadapi pengadilan gereja. Selain itu ada Julian of Norwich, namun hanya sedikit informasi tentang Julian yang saya dapatkan. Nah, Julian ini salah satu tokoh terpenting dalam mistisme Inggris. Ia menuliskan bahwa dia diberi wahyu dan akhirnya dia menuliskannya dalam buku Revelation of Divine Love. Lalu ada seorang mistiskus perempuan lagi ya, ada Margaret Kempe. Dia lahir di Kings Lynn, Norfolk, Inggris sekitar tahun 1373 dan dia tuh menikah dengan John Kempes sekitar tahun 1393. Setelah melahirkan anak pertamanya, Kempe ini jatuh sakit dan disitulah perjalanan spiritualnya dimulai. Ia mengaku mendapat penglihatan tentang Kristus. Setelah itu ia melakukan serangkaian ziarah ke tempat-tempat suci di sekitar Eropa dan di Timur Tengah. Perjalanan dan percakapannya dengan Kristus ia tulis dalam bukunya yang berjudul The Book of Margaret Kempe. Pada masa itu perempuan dilarang berkhotbah di depan umum. Nah, karena itu si Kempe ini sering mendapatkan dakwaan. Tapi di satu sisi Kempe ini merupakan umat yang taat. Ketaatannya membuat ia tidak ingin berhubungan seksual dengan sang suami gitu, karena ia merasa jiwanya telah diberikan untuk Yesus. Oke, next ada Richard Rolle. Richard ini lahir di Inggris sekitar tahun 1300. Ia disebut sebagai bapak mistisme Inggris. Nah, selain sebagai bapak mistisme, Rolle juga merupakan seorang penulis yang produktif dalam bahasa Inggris dan Latin. Pengalaman spiritualnya yaitu merasakan panas di dada dan mendengar musik surgawi ditulis dalam bukunya yang berjudul The Fire of Love. Ada juga John Rusbrook. Dia lahir pada tahun 1293 di desa Rusbrook di dekat Brussels. Ia menjadi pendeta pada tahun 1317. Kemudian melanjutkan tugasnya di gereja Godel Brussels. Namun pada tahun 1343 ia pensiun dan pergi ke Groenendael. Ia memilih untuk menghabiskan waktu menyendiri dan di sanalah ia menghabiskan sisa hidupnya dan menuliskan karya mistiknya yang paling berpengaruh. Selanjutnya ada Henry Suso. Suso ini merupakan salah satu tokoh besar dalam mistisme abad pertengahan di Jerman. Dia lahir pada 21 Maret 1295 dan merupakan seorang keturunan bangsawan. Dan di usianya yang ke-13, Suso dikirim oleh orang tuanya ke biara Dominikan di kota Konstans. Dan setelah 5 tahun, Suso melakukan pertobatan yang menjadi titik balik kehidupannya. Sekitar tahun 1322, Suso melanjutkan studi di rumah Dominikan, tepatnya di Cologne. Di sana, ia mempelajari tentang teologi dan kitab suci. Dan Meister Eckhart ini dimungkinkan menjadi gurunya dalam beberapa periode. Yang terakhir ada Johannes Tauler. Dia lahir sekitar tahun 1300 dari keluarga kaya di Strasbourg, dan mulai tahun 1314 Tauler ini bergabung dengan Ordo Dominikan. Di sana dia menjadi direktur dan menjadi pengkhotbah. Tauler juga merupakan teman dari Henry Suso dan dia juga murid dari Eckhart, dan Tauler merupakan tokoh yang terkenal karena khotbahnya. Meskipun pada akhirnya dia meninggal pada tahun 1361
dibiar Saint Nicholas di Undis, dan ajarannya ini masih bertahan di zaman modern. Teman-teman, tentu sudah tidak asing lagi dengan karya sastra yang berjudul The Vampire atau The Dracula. Kedua karya tersebut merupakan karya sastra yang dihasilkan pada zaman Gotik. Sekarang, kita akan mengenali karya sastra apa saja yang dihasilkan oleh para mistiskus pada masa medieval mystic atau mistik abad pertengahan. Pertama ada The Book of Marguerite Kempe. Buku ini disusun pada abad ke-15 dan merupakan catatan perjalanan ziarah Kempe. Selain itu, menuliskan juga tentang pertemuan Marguerite Kempe dengan para rohaniawan seperti Uskup Agung Canterbury dan York, Uskup Lincoln dan Worcester, Kepala Biara Leicester, dan seorang kepausan yang namanya tidak disebutkan. Nah, perjalanan ziarah yang dituliskan Kempe ini berdasarkan penglihatannya terhadap Kristus. Namun, sampai hari ini ada beberapa orang yang tidak mempertimbangkan penglihatan Kempe, dan Kempe ini akhirnya hanya dianggap sebagai orang gila. Kedua, ada karya The Cloud of Unknowing yang ditulis secara anonim dan merupakan karya sastra klasik mistik dari Inggris. Nah, The Cloud of Unknowing ini terdapat 75 bab yang menuliskan bimbingan kepada pencari Tuhan. Menurut penulis ini, Tuhan memanggil murid untuk kehidupan spiritual yang lebih tinggi, dan pencari Tuhan ini harus menanggapi keinginan akan Tuhan. Dia harus mengosongkan dirinya dari semua pikiran untuk menembus awan ketidaktahuan yang terdiri dari dia dan Tuhan. Cinta Tuhan akan menembus awan meskipun prosesnya mungkin sulit, tetapi pencari akan kehilangan kesadaran akan dirinya sehingga jiwanya akan menyatu dengan Tuhan. Yang ketiga ada The Exemplar karya Henry Suso yang berisi tentang autobiografi dan cara penebusan dosa yang ekstrim serta penglihatan Kristus. Lagi-lagi sama ya seperti The Cloud of Unknowing tentang penglihatan terhadap Kristus. Nah, lalu buku ini tuh terdapat 3 bab, yaitu tentang kitab kebijaksanaan abadi, buku kecil kebenaran, dan buku surat kecil. Selanjutnya ada The Fire of Love karya Richard Rolle yang terinspirasi dari pengalaman mistik pribadinya. Menurut Rolle, terdapat 3 aspek iluminasi ilahi, yaitu semangat atau panas, dulce, manis, dan canor, yaitu lagu. Nah, karya itu terinspirasikan tadi dari pengalaman mistiknya. Jadi suatu hari dia tuh duduk di kapel dan tiba-tiba ia merasakan hatinya seperti terbakar, dan di saat yang sama dia mendengar musik surgawi. Nah, pengalaman itu menjadi dasar eksposisi puitis Rolle tentang kehidupan. Ia menyebutnya sebagai api cinta abadi atau The Fire of Love. Rolle menjelaskan iluminasi ilahi, yaitu tadi yang memiliki 3 aspek. Yang pertama semangat atau panas, yang kedua dulce atau manis, dan canor atau lagu. Panas diasosiasikan sebagai pembakaran dan cinta ilahi. Dulce mengacu pada kedamaian dan kegembiraan yang dihasilkan ketika hati terbakar dan terasanya kehadiran ilahi. Lagu berarti harmoni yang dialami dalam pikiran individu. Nah, ketiga aspek ini merupakan kesempurnaan tertinggi dalam agama Kristen. Akan tetapi, menurut Rolle, hal tersebut tidak mudah untuk dicapai. Kelima, ada Meister Eckhart. Seperti judulnya, buku ini ditulis oleh Meister Eckhart dan ditulis dalam bahasa Jerman juga Latin. Nah, buku ini berfokus pada tema sentral, yaitu pengabdian diri, kelahiran Kristus dalam jiwa, dan percikan ilahi jiwa. Yang keenam ada Revelation of Divine Love, merupakan karya Julian of Norwich dan ditulis pada akhir abad ke-14. Dan Revelation of Divine Love ini merupakan karya sastra mistisme asal Inggris. Yang ketujuh ada The Soul Journey into God yang ditulis oleh Bonaventure, dan buku ini tuh berisi tentang perjalanan spiritual Bonaventure sendiri. Selain itu menyajikan
suatu teologi mistik, menuntun selangkah demi selangkah dari refleksi dunia sekitar kita, dan melalui refleksi dunia batin kita sebagai manusia menuju dunia di atas kita, yaitu kehidupan ilahi atau Tuhan. Kedelapan ada The Spiritual Espousal yang ditulis oleh Rusbroch, dan masing-masing dari 3 bagian buku ini tentang perumpamaan perawan dalam Injil Matius. Nah, jadi menurut buku ini tuh perawan adalah jiwa individu yang harus keluar dan menemui mempelai laki-laki. Mempelai di sini tuh Kristus ya. Dan bagian kedua menjelaskan interior kehidupan yang dipupuk melalui kasih sayang atau karunia Tuhan. Dan bagian ketiga menjelaskan tentang sifat kontemplatif. 9 ada Theologia Germanica. Ini merupakan karya yang ditulis oleh anonim dan ditemukan oleh Martin Luther. Terbit pada tahun 1516 dan isinya ini berfokus pada kehendak diri dan kehendak Allah. Nah, kehendak diri adalah penghalang utama bagi orang hidup dan harus diatasi. Sedangkan keinginan diri ini bersifat manusiawi, tetapi manusia tidak memiliki kehendak Allah. Maka hal ini perlu diatasi untuk mengenal Tuhan. Yang terakhir ada The Spiritual Art of Dialogue, merupakan karya dari teman-temannya Catherine of Genoa dan ditulis sekitar tahun 1522 atau 12 tahun setelah kematian Catherine. Nah, buku ini berisi tentang autobiografi spiritual dalam bentuk drama keajaiban. Seperti yang sudah disebutkan di agenda pembahasan, pada bagian terakhir kita akan mengenali tema apa saja sih yang membangun karya sastra mistik abad pertengahan ini. Yuk langsung kita bedah satu-satu. Yang pertama ada bangun. Banyak mistiskus abad pertengahan yang menggambarkan pengalaman pribadi dengan dramatis, di mana mereka merasa terbangun dari realitas penuh kehidupan ilahi. Dan pengalaman itu datang secara spontan dan tidak dicari. Sebut saja Henry Suso. Pengalamannya terjadi ketika dia sendirian di kapel setelah makan siang, lalu dia merasa penderitaan dan rasa sedih menindasnya. Tiba-tiba jiwanya serasa terperangkap. Dan pengalaman itu berlangsung selama 1 jam. Nah, ketika Suso datang lagi untuk dirinya, dia merasa datang dan kembali dari dunia yang berbeda. Dan akhirnya Suso merasa pengalaman tersebut ya tidak akan gitu ya dilupakannya. Selain itu, ada juga karya yang berjudul The Fire of Love yang mengangkat tema ini. Tema selanjutnya yaitu pemurnian dan penebusan dosa. Setelah merasakan esensi ilahi, mistiskus Kristen abad pertengahan melakukan praktik spiritual yang melibatkan pemurnian dan penebusan dosa. Adapun tujuan dari praktik tersebut yaitu untuk menerima wahyu lebih lanjut dan untuk melakukan pelayanan kepada Tuhan. Praktik spiritual yang dilakukan para mistiskus bisa dibilang ekstrim. Kenapa? Karena mereka tuh menebus dosanya dengan menyakiti diri sendiri. Nah, misalnya Suso dalam autobiografinya dituliskan memakai pakaian yang diikat dengan 150 paku runcing, kemudian dia akan mengencangkannya sampai paku-paku menancap ke dalam dagingnya. Dia juga mengikatkan kayu salib ke punggungnya selama 8 tahun untuk memuji Kristus. Namun, pada akhirnya Suso percaya Tuhan menyuruhnya untuk berhenti melakukan praktik-praktik itu. Jadi emang sangat ekstrim sekali para mistiskus ini ketika melakukan pemurnian atas dosa-dosanya gitu ya. Tapi akhirnya ya kalau Suso ini berhenti gitu. Dan keinginan para mistiskus untuk menebus dosanya dengan menyiksa diri itu tuh menunjukkan 2 hal. Yang pertama, menunjukkan identifikasi penderitaan Kristus. Kedua, teologi Kristen antara tubuh dan jiwa serta daging dan roh. Tubuh sebagai situs dosa harus dibersihkan dan dibuat tunduk pada kemampuan jiwa yang lebih tinggi. Akan tetapi, tidak semua mistiskus menerima ajaran itu. Bahkan, Suso menyarankan kepada muridnya untuk tidak melakukannya. Selanjutnya, penglihatan.
Banyak mistiskus abad pertengahan yang mengalami penglihatan, misalnya Julian of Norwich atau Catherine of Genoa. Dalam bukunya Dialog Rohani, Catherine menulis bahwa dia melihat malaikat kemudian tertawa dengan mereka. Catherine ini melihat Kristus ketika disalibkan. Dia juga mendapat penglihatan tangga api yang mewakili cinta ilahi yang menariknya ke atas atau ke tempat Tuhan berada. Selain Catherine, ada juga Suso yang mendapat penglihatan, kemudian memperoleh pengertian apa itu surga, neraka, dan api penyucian. Nah, Suso juga mengklaim bahwa jiwa orang yang meninggal menampakkan dirinya dan memberitahu keadaan mereka di akhirat. Hal tersebut bukan hanya dialami oleh Catherine dan Suso, tetapi juga oleh Meister Eckhart. Selanjutnya ada malam gelap jiwa. Ungkapan malam gelap jiwa ini diungkapkan oleh St. John of the Cross. Setelah itu, kemudian banyak mistiskus yang menggunakan istilah tersebut. Misalnya Tauler menyebutnya sebagai kemiskinan spiritual. Nah, menurut Tauler, hal tersebut merupakan tahap kedua dari 3 tahap dalam kehidupan mistik. Suso juga menceritakannya di bab 22 tentang bagaimana dia kewalahan melawan penyakit dan serangan terhadap otoritas agama. Ada juga Rusbroch yang menulis tentang malam gelap jiwa. Dia merasa ditinggalkan dan mempertanyakan kemana perginya kebahagiaan. Malam gelap jiwa akan diikuti oleh kemajuan spiritual dan kesempatan untuk pertumbuhan rohani bagi para mistiskusnya. Dan yang terakhir ada kontemplasi, di mana tahapan seorang mistiskus semakin dekat dengan penyatuan Tuhannya. Itulah yang dimaksud dengan kontemplasi. Dalam prosesnya, kontemplasi sering disebut dengan hening. Jadi menyepi gitu ya, dimana aktivitas di luar pikiran terhenti. Dan ini tuh dilakukan oleh Eckhart dan muridnya Tauler. Mereka ini sering berbicara tentang proses kontemplasi ini atau pengosongan. Menurut mereka, individu akan melewati dirinya sendiri ke dasar jiwa. Adapun tujuan dari kontemplasi hanya dapat dicapai dengan rahmat Tuhan, di mana persatuan jiwa dengan Tuhan kadang-kadang dapat berbentuk pernikahan spiritual. Oke teman-teman, seru banget ya ketika kita sudah mengenal atau mengetahui apa itu medieval mystic. Ternyata beda sekali gitu dengan karya sastra yang kita kenal saat ini, karena latar belakang yang membentuk mereka pun berbeda gitu. Keadaan sosial mereka, lingkungan mereka pada saat itu yang menyebabkan terjadinya atau lahirnya karya-karya yang mistis gitu ya, mistik, yang dimana sulit dibuktikan dengan nalar kita selaku manusia biasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa membantu teman-teman dalam memahami medieval mystic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.